you Theo. Saya pikir Theo yang khotbah saudara. Theo luar biasa nih saudara. Dia udah bisa lah, udah siap lulus School of Preaching Generation 1. Tepuk tangan dulu dong untuk Theo, luar biasa. Selamat pagi saudara sekalian Gereja Oikos Plus, Shalom. Sekali lagi dong, Shalom. Hari ini saya memulai dengan satu quote saudara dari Mark Twain. The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. Saya ulang ya, bahasa Indonesia gini. Dua hari paling penting dalam hidup saudara adalah hari di mana saudara lahir dan hari di mana saudara tahu mengapa saudara lahir. Berapa banyak dari kita saudara, kita hidup, kita bekerja, kita punya anak, kita berkeluarga, tapi kita tidak tahu mengapa kita melakukan itu. Kita seringkali hanya bekerja, banting tulang, banting rumah. Wah semuanya kita demi buat uang, demi uang. Tapi kita lupa, sebenarnya buat apa sih kita hidup? Awal bulan ini saudara, kita melakukan satu camp. Nah di camp ini, quote-nya tuh, tag-nya tuh created for a purpose. Jadi tidak salah saya memulai dengan tema title sermon saya hari ini adalah created for a purpose. Coba bilang sama-sama dengan kiri kanannya dulu dong. Created for a purpose. By the way, thank you buat teman saya, teman kita Aurel yang sudah desain. Desain ini tim sosial media kita baru saudara. Jadi buat saudara yang belum follow, coba follow di AFC Pet Oikos Instagram. Buat supaya follow saudara, saya aktifin lagi sosial media saya. Saya mau lihat juga gimana Instagram. Saya udah lama saudara, setahun lebih saya nggak main sosmed. Tapi demi support sosial media tim, saya aktifin lagi. Nah jadi kalau saudara ada sosial media GoPro, sosial media Refiner dan sebagainya juga bisa saudara follow ya. Nah tapi yang ini saudara, pertanyaannya what on earth am I here for? Itu pertanyaan yang waktu pas di camp kita tanyakan. Nah ini bentar, sebelum kita mulai khotbahnya kita lihat dulu. Bisa gak nih, Nick? Oh gak bisa Nick. Oke, langsung klik aja Nick. Klikernya gak ini Nick. Nah, yang sebelumnya dulu Nick. Yang slide yang, yang 2025. Oke, mana suaranya udah ikut camp kemarin? Yang lebih keras lagi dong, mana suara anak muda ikut camp kemarin? Nah, Nggak kebetulan saudara, ini camp kemarin. Minggu depan itu ada family camp juga. Mana suaranya family ya ikut camp? Wah, masa anak muda kalah sih sama family, gimana nih? Nah, tapi ini saudara menarik nih. Kalau kita lihat nih, nah ini perhatiin nih. Ini orang-orang yang luar biasa ya. Nah, tapi kalau saudara lihat, nah nih kita bandingin sama camp lebih dari 10 tahun yang lalu, ini camp saya nih saudara, ini camp yang edat zaman dulu. Nah bisa lihat gak saya yang mana, Ini gue nih, nih yang paling keren. Dulu rambut saya masih banyak nih saudara. Ini William Patra nih temen gue nih. HW di sini, HW ada gak HW? Gak ada HW ya. Siapa nih? Ada nih, kita lihat. Ada Titin sini, halo Tin. Titin masih gak berubah ya banyak ya. Ada Liana juga gak banyak berubah tuh. Wih. Ini siapa nih? Oh ini si Des nih, halo Des. Des mukanya masih kayak baby face gitu ya. Banyak yang gak berubah gitu saudara. Ini banyak teman-teman yang udah for good, ada yang udah pindah kita utus ke gereja lain juga dan sebagainya. Nah tapi nih coba saudara. Apa perbedaan camp yang 15 tahun lalu, 2025, 14 tahun lalu sama camp yang sebelumnya. Coba Nick yang previous nih. Nah kita lihat nih, ini orangnya lebih baju hitam. Bedanya apa nih teman-teman? Ada yang kira-kira apa ya? Nah saya kasih tahu deh ya. Gini, kalau saudara lihat di camp yang kemarin, selain yang anak muda, nah ini kan yang depannya anak muda nih. Coba kita lihat nih. Ada orang-orang seperti Aung, Royke, Kaputra, Kosekang, wah Kosekang luar biasa nih saudara. Udah kayak camper kita tuh udah. Edward, siapa lagi tuh? Ko Cokro nggak datang hari Ko Cokro, Ciuli, Cisani, Kadewi, banyak banget saudara. Keluarga muda, coba kalau yang berikutnya lagi, Nick.
Nah, kalau kita lihat di sini semuanya anak muda semua, saudara. Kecuali yang ini kan pembicara si Ko Jojo nih, Yohanes Kristianus. Tapi kalau saudara perhatiin, dulu saudara, waktu saya masih pelayanan H2O, anak muda, itu kita tuh hampir kita asik sendiri. Kita pelayanan sendiri, kita bertobat sendiri, lahir baru sendiri. Nggak ada tuh yang namanya tuh. Jarang ya Koyandi ya datang ke kita gitu segala. Koyandi jarang ini sih tampil gitu segala. Kalau Cimonik masih lah ya, kita sering main dulu. Tapi gini loh saudara, tapi apa yang membedakan, saya selalu bilang gini saudara. Generasi yang sekarang itu hubungannya antara generation discipleship-nya yang Koden sudah dengung-dengungkan terus menerus dari tahun lalu, itu sudah jalan saudara. Kalau saudara perhatikan, coba lagi nih, yang sebelumnya lagi nih, coba. Ini adalah orang-orang luar biasa saudara. Yang membayar harga, membayar waktu. Mengapa? Mereka bukan untuk kepentingan mereka saudara. Mereka datang ke camp, mereka habisin waktu. Ini kan Father's Day loh, Father's Day weekend. Ada yang sampai mereka nginep, beberapa orang juga. Mengapa? Karena mereka tahu purpose-nya. Mereka tahu tujuan mereka hidup. Dan mereka sudah mau menabur, mereka sudah membayar harga demi orang-orang anak muda ini. Luar biasa saudara. Mari kita beri tepuk tangan dulu dong untuk keluarga-keluarga muda yang luar biasa. Yang sudah mengorbankan waktunya. Dan hari ini pertanyaannya saudara. Apakah saudara tahu tujuan hidup saudara? Hari ini, sebelum hari ini berakhir, yuk kita sama-sama belajar apa kata firman Tuhan tentang tujuan hidup. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa sudah hari ini kami bisa berkumpul di tengah-tengah jemaat Gereja Oikospet. Walaupun secara online, secara onsite, kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Supaya kami bisa belajar tentang purpose because we are created for a purpose. Kami percaya kami mau belajar, biarlah kami bisa mendengar firman Tuhan dan pakai setiap lidah bibir hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biar kami punya hati seperti Maria yang bisa berkata, jadilah padaku sesuai perkataan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua percaya katakan, amin. Mari kita buka sama-sama dari Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hari ini adalah firman Tuhan yang hari ini saya mau bahas pelan-pelan saudara. Oke? Ini yang pertama. Yang berikutnya lagi nih, kita ini adalah buatan Allah. Nah, ini penting nih saudara. Ini penting. Mengapa? Karena kalau kita nggak percaya ini, kita bakal melihat, kita bakal mencari tujuan hidup kita di luar sana. Rick Warren di dalam buku yang sangat terkenal, Purpose Driven Life, mengawali bukunya dengan kata-kata ini. It's not about you. Berapa banyak dari kita saudara, kita mencari tujuan hidup, mencari kesuksesan duniawi. Kita mencari pasangan, kita mencari uang, mencari rumah, mencari mobil. Tapi kita lupa mencari siapa pencipta kita. Dan ini adalah sesuatu yang faktanya saudara, kita harus tahu bahwa kalau kita nggak percaya kita diciptakan Tuhan, kalau kita nggak percaya bahwa kita ini adalah buatan Allah, kita mungkin kadang-kadang bisa mengalami masalah gambar diri. Makanya di camp kemarin, Ko Heri sudah menjelaskan berkali-kali bahwa gambar diri sesuatu yang bagaimana kita bisa menerima diri kita, itu menentukan kesuksesan hidup kita, tujuan hidup kita. Kita harus tahu dulu saudara, bahwa you are not an accident. Saya mau bilang saudara, there may be accidental parents, but there are no accidental children. Saya mau bilang sekali lagi. Mungkin orang tua saudara tidak plan. Mungkin orang tua saudara dilahirkan tidak direncanakan. Tapi saya mau bilang, Tuhan merencanakan kelahiran saudara. Yang percaya katakan amin. There are
illegitimate parents, but there are no illegitimate children. Gak ada anak yang dibuang sama Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Karena itu saudara, kita harus belajar bahwa kita harus menerima diri kita. Sama seperti Tuhan sudah menerima kita. Remember, karena kalau enggak saudara, ada iklan yang bilang ya, you are what you drive. Salah saudara. You are not what you drive, bukan. Jadi kesuksesan hidup kita, itu kocok, baru lihat. Kesuksesan hidup kita bukan dari orang apa kata orang. Tapi apa kata Tuhan. Nah, coba taruh tangan di dada kita sama-sama. Saya berharga, bukan kata orang, saya berharga karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau ada ilustrasi sedikit saudara. Nah, saya mau ambil nih dari dompet. Kira-kira ada berapa ya duit di dompet saya? Duit pertama yang saya mau ini. Nah, berapa nih? Bisa kelihatan nggak? 10.000 rupiah. Angkanya nolnya banyak. Ada yang mau nggak 10.000 saudara? Ya nggak ada yang mau. Ini loh, ini gue tawarin loh. Jeremy mau 10.000 ya. Buat inilah Jer, buat kasih lah orang gitu ya. Gak ada yang mau ya, 10.000 soalnya gitu. Ya udah, saya lihat lagi. Ada apa ya? Duit di sini, bentar. Nah, ini gambar proklamator kita nih. Ini harganya berapa nih? 100.000. Siapa yang mau 100.000? Wow, udah mulai lebih banyak. Bedanya apa saudara? Sama-sama kertas kok. Yang satu warnanya biru, satu warna merah. Tapi kok orang-orang lebih suka ya warna merah ya. Nah, ada satu lagi saudara. Nah, yang ini warnanya hijau saudara. Siapa yang mau yang ini? Wah, semuanya mau nih. Ini duit asli nih, bukan duit monopoli saudara. Siapa yang mau? Mau ya, semua ya. Nah, misalnya nih, ini ilustrasi aja. Misalnya nih, jatuh gitu segala duitnya. Terus tiba-tiba, aduh keinjek dikit. Keinjek. Enggak bener-bener diinjek. Ntar itu Jolin, ntar istri saya marah tuh. Duitnya jangan diinjek gitu. Misalnya keinjek gitu segala. Hampir keinjek. Tapi enggak kok, masih oke. Terus kelipet-lipet. Aduh. Udah nyangkut nih di celana nih mungkin. Sekarang pertanyaannya saudara. Abis diinjek, abis kelipet-lipet, saudara masih mau nggak? Masih mau dong? Tahu nggak kenapa saudara? Value-nya nggak berubah. Walaupun uang ini tiga-tiganya mirip saudara. Satu warna biru, satu warna merah, satu warna hijau. Tapi kalau kita tahu value saudara itu ciptaan Tuhan. Value kita tuh masterpiece, we are God's masterpiece saudara. Kalau saudara diinjek, saudara lagi ada mengalami masalah, saudara merasa bahwa nggak punya siapa-siapa yang mengasihi saudara. Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara punya Tuhan, saudara tahu value saudara nggak pernah berubah. Amin. Walaupun saudara mungkin tidak dianggap, saudara mungkin uang saudara nggak seberapa. Ingat, your net worth is not your self worth. Berapa jumlah uang di bank account saudara tidak menentukan harga diri saudara. Tapi yang menentukan harga diri saudara adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa saudara. Yang percaya katakan amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi itu yang pertama saudara, kita harus tahu dulu, kita ini buatan Allah. Yang kedua, nah selain kita buatan Allah, kita tuh diciptakan dalam Kristus Yesus. Atau kalau dalam bahasa Hudinya ini, created in purpose. Nah, kebetulan hari ini saudara kita beberapa orang pakai baju hoodie. Coba dong bagi berdiri yang pakai baju hoodie. Nah, coba bagi berdiri dulu yang pakai baju hoodie. Teman-teman bisa lihat tuh. Ini hoodie-nya tuh bakal dijual saudara. Nah, jadi jangan lupa kalau saudara mau, saudara bisa kita fundraising. Jadi saudara bisa support beli ya habis ini. Nah, di hoodie-nya ini tulisannya ini saudara. Created for a purpose. Saya mau bilang, kenapa tulisannya created for a purpose,
bukan born for a purpose. Nah, karena saya percaya gini saudara, kita semua dilahirkan. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih siapa keluarga kita yang melahirkan kita. Tapi hari ini saya mau bilang, kita bisa memilih kapan kita lahir baru. Kita bukan cuma dilahirkan secara darah dan daging saudara, tapi Tuhan Yesus bilang kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata diciptakan, created, itu adalah ayat yang sama dari 2 Korintus 5:17. Siapa dalam Kristus, ia adalah apa saudara? Ciptaan baru, he is a new creation. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini saudara, kalau saudara belum pernah mengalami Tuhan, you need to be born again. Karena kita bisa dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Tapi kita cuma bisa diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Ini adalah yang kedua, kata kunci believing. Kita harus percaya pada Tuhan. Untuk supaya kita bisa mengenal purpose, tujuan Tuhan ciptakan, kita harus mengenal Bapa kita di surga. Karena itu di camp kita belajar tentang hati Bapa. Kita belajar gambar diri, kita belajar tentang hati Bapa. Dan yang ketiga saudara, yang berikutnya lagi nih. Kita belajar tentang melakukan pekerjaan baik. Nah ini penting saudara. Setelah lahir baru, kita tuh harusnya ngapain? Ingat, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Tapi kita diselamatkan, setelah itu kita harus berbuat baik. Misalnya nih saudara, kalau tujuan hidup kita cuma untuk diselamatkan, kemarin saya nonton baptisannya Faril. Mana Faril? Faril. Faril dibaptis, saya perhatiin tuh. Waktu koden baptis Faril, itu kayaknya tuh lebih lama dikit ya Ril ya. Jadi waktu pas dicelupin ke air, si Faril kayaknya yang lainnya tuh kayak si Kiara apa segala tuh langsung cepet. Tapi Faril kayaknya tuh rada lama dikit gitu. Mungkin dosanya lebih banyak gitu kali ya. Tapi gini loh, kalau misalnya tujuan hidup kita cuma diselamatkan masuk surga, ya udah setiap kali baptisan nggak usah diangkat sekalian, langsung aja si Faril udah sampai bener-bener ketemu Tuhan Yesus gitu. Bercanda, Faril, we love you bro. Tapi gini loh teman-teman, kita diciptakan dalam Kristus Yesus bukan hanya untuk kita diselamatkan, bukan. Tapi untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan baik. Ada pekerjaan, there is a good work that God has put in you that He want you to do. Nah dari mana kita tahu pekerjaan apa yang kita harus lakukan? Tergantung dari passion atau hati kita dan dari giftedness-nya, karunia. Kalau saudara punya hatinya di mana dan karunianya ke saudara cocok bekerjaannya di mana, passion plus giftedness plus God, that's when you find your purpose. Saya percaya saudara, ada setiap dari kita itu ada panggilan. Ini adalah my life message. Wah ini kurang ke atas dikit tuh, gak apa-apa. My life message that saya percaya teman saya si William pasti udah bisa mengulang ini berkali-kali. Dia bilang kalau saya khotbah selalu ngomong ini. Kenapa? Karena memang this is my life message. Not every Christian are called to pastor, but every Christian called to minister. Tidak semua orang Kristen dipanggil menjadi pendeta, saudara. Tapi semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Enggak semua orang dipanggil untuk melayani full time. Tapi kita semua dipanggil melayani full heart. Pertanyaannya saudara, apakah saudara melayani? Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita membuat waktu kita, meluangkan waktu kita untuk pekerjaan Tuhan, kita bisa mengerti tujuan hidup kita. Contoh, waktu saya pertama kali melayani, saya nggak tahu loh, saya bisa khotbah. Saya dulu
lebih kacau lah dulu daripada sekarang gitu ya. Kalau saudara yang kenal saya dari dulu, nggak mungkin bisa pikir saya bisa khotbah. Nah itu Cieni itu tahu lah dulu saya sebelum bertobat gitu. Tapi Tuhan baik. Ternyata saya diberi kesempatan. Dan hari ini saya mau bersaksi saudara. Bagaimana tuh kebaikan Tuhan, saya bisa bekerja sesuai dengan bidang saya. Dengan bidang pelayanan saya. Karena saya ini hidup di dua dunia saudara. Bukan dunia gaib ya, bukan dunia lain itu yang seri zaman dulu. Bukan. Saya hidup di dunia marketplace. Setiap hari saya bekerja di kantor. Dan kerjaan saya apa saudara? Kerjaan saya itu trainer. Kerjaan saya itu cuap-cuap kayak gini saudara. Tapi ya bukan cuap-cuap yang jelek ya saudara. Saya mengtrain untuk orang-orang staff untuk bisa melakukan pekerjaannya. Tapi dari mana saya tahu saya bisa kerjaan ini? Ya dari di gereja. Kita nggak waktu lahir saudara. Kita nggak tahu loh giftedness kita ini apa. Karunia kita apa. Kita harus dites dulu. Makanya kemarin kalau saudara ada ikut Oikos GoPro, kemarin kita ada melakukan tes karunia. Aung yang melakukan. Dan hari ini saudara, kalau saudara belum tahu apa karunia yang sudah Tuhan berikan buat hidup saudara, sebenarnya saudara bisa apa sih? Yuk, kita harus join komunitas yang berikutnya lagi nih. Ia mau supaya, next. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata kuncinya adalah connecting. Nah ini. Jadi kita harus bagaimana saudara? Ayat firman Tuhan bilang gini, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap orang. Setiap dari kita saudara punya karunia berbeda-beda. Ada orang yang karunianya mungkin hospitality. Kayak Cisani, sangat hospitality sekali. Ada orang karunia mungkin mengajar. Ada orang karunia mungkin counseling. Ada orang karunia mungkin ya apapun lah, whatever that you have. Tapi hari ini saudara saya mau bilang, kalau saudara belum tahu apa karunia saudara, saudara belum melayani di gereja lokal ini, yuk saya mau encourage saudara, join one of our oikos. Waktu saya pertama kali, dari mana saya tahu saya punya karunia berkhotbah? Bukan waktu saya dari jemaat baru langsung kode minta, enggak. Tapi dari kelompok kecil dulu saudara. Saya melayani sebagai gembala oikos, saya mulai belajar sharing di sana. Itu adalah tempat terbaik untuk kita belajar menggunakan karunia yang kita punya. Jadi hari ini kalau saudara yang belum melayani, coba bilang kiri kanannya dulu dong. Udah pelayanan belum? Coba cek dulu. Bilang kiri kanan dulu. Ayo pelayanan. Kalian belum pelayanan, join oikos. Nah, kalau saudara ingat ya, tadi kan yang pertama saya bilang tuh kita ini buatan Allah, kita harus accepting. Yang kedua, kita harus diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita harus believing. Yang ketiga, kita melakukan pekerjaan baik supaya hidup di dalamnya, di dalam komunitas. Ini kata kunci adalah connecting. Nah, kalau kita lihat nih, yang berikutnya lagi nih, Nick. Nah, ini adalah desain baju H2 zaman dulu, saudara. Dulu kita punya 3, saudara bisa lihat gak nih? Ini foto-foto siapa nih? Ini foto Koden nih, yang paling bawah nih. Ini dulu zaman saya, bisa lihat gak yang mana nih saya nih? Ini gue nih, rambutnya masih ada dikit lah. Kayaknya lu sini Tin deh. Kayaknya sini Titin nih. Titin ya gak tahu nih ketua H2 zaman dulu nih, dulu sama Anes nih. Terus siapa lagi nih? Oh ini si Dara nih main nih. Dulu ini siapa ya Tin nih? Anes ini kayaknya ya. Ya intinya gini saudara. Poin saya hari ini adalah accepting, believing, connecting. Saya diingetin kemarin sama Ko Heri. Waktu Ko Heri kan dia kasih lihat ya baju H2 zaman dulu, baju ini saudara. Accepting, believing, connecting. Saya jadi ingat,
Ini adalah value youth, my youth group loh, zaman dulu. Dan ternyata saudara, kalau saya pikir-pikir lagi, itu ternyata sama dengan visi gereja kita yang sekarang. Nah, mau tahu? Coba yang berikutnya lagi nih. Visi gereja kita adalah home for all. Katakan sama saya dong, home for all. Untuk kita bisa menjadikan rumah untuk semua orang, kita harus belajar accepting. Kita harus belajar menerima. Nah, tapi kita bukan cuma mau home for all, kita bukan cuma kita mau menerima semua orang, tapi kita juga mau apa? Made new. Katakan sama saya, made new. Made new, artinya kita mau saudara lahir baru. Saudara, saya mau saudara diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Dan bukan hanya believing, bukan hanya percaya Yesus, tapi saudara juga harus for his purpose. Katakan bersama saya, for his purpose. Untuk tujuan Tuhan. Dan ini adalah connecting, saudara. Saya bersaksi sedikit dalam kehidupan saya. Di gereja lokal ini, saya pertama kali menerima penerimaan tanpa syarat. Saya menerima Tuhan Yesus. Bukan karena saya mendengar khotbah yang bagus. Bukan karena saya ingin belajar Alkitab. Bukan. Tapi karena saya merasa diterima di komunitas gereja ini. Makanya kita harus punya benar-benar menghidupi ini saudara. Home for all. Kita gak peduli. Saudara dari denominasi apa. Saudara dari suku bangsa mana. Tapi kalau saudara orang Indonesia. Saudara sekolah di sini. Saudara work holiday visa di sini. Saudara bekerja tempat ini. Kita mau welcome saudara. Karena itu setelah kebaktian kita nanti bakal ada lunch dengan orang-orang baru, connect lunch. Nah tapi kita bukan cuma home for all saudara. Kita mau, saya merasa saya lahir baru di sini saudara. Di gereja ini, made new. Dan bukan hanya saya, banyak orang, anak muda yang bukan hanya sekolah. Tapi dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Made new, believing for his purpose. Ada tujuan yang sudah Tuhan berikan. Dan saya mau bilang gini saudara. Kalau kita gak tahu tujuan Tuhan. Yuk saudara mulai masuk dulu ke komunitas. Saudara percaya, saudara melayani Tuhan. Dan saudara menemukan apa tujuan yang sudah Tuhan percayakan. Yang berikutnya. Nah sebelum kita sudahan. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan buat hidup saudara. Dan saudara yuk. Tanyakan diri saudara masing-masing. Yang pertama, sudahkah saudara menerima kelebihan dan kekurangan diri saudara? Berapa banyak dari antara kita gak bisa menerima kekurangan kita. Kita gak bisa terima, mengapa orang tua kita begini? Mengapa saya dilahirkan seperti ini? Mengapa saya tidak seperti si A? Mengapa saya tidak seperti si B? Ingat, sama seperti ilustrasi uang yang tadi saya sudah berikan. Kalau saudara adalah God's masterpiece, saudara mungkin diinjak, saudara mungkin tidak dianggap orang. Tapi saudara dibayar lunas. Harganya dibayar lunas di kayu salib oleh Yesus Kristus. Yang kedua, sudahkah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? It's not about you, it's about Jesus. Sebelum saudara menemukan tujuan hidup saudara, saudara harus percaya Tuhan dulu. Mungkin saudara ke gereja tiap minggu. Saudara mungkin, Dacip gue udah orang Kristen, KTP gue Kristen, tiap minggu gue udah pernah ke gereja, orang tua gue ada dari kecil gue udah ke gereja. No, I want to ask you, is there a moment in your life? Apakah ada satu momen di mana saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saudara diselamatkan. Dan bukti keselamatan adalah saudara mau dibaptis air. Dan kalau hari ini saudara belum, saudara bisa temukan beberapa pembina saudara, temukan saya. Kita bisa berdoa setelah ini. Dan yang ketiga dan terakhir, apakah saudara sudah connect, saudara sudah ikut komunitas oikos dan melayani, mengenal panggilan hidup. Saya pernah ngobrol dan saya pernah saksikan ini.
dengan salah satu alumni kita, Marvel. Salah satu yang dia paling kangen, dia bilang, adalah melayani di gereja. Karena di Indonesia, dia bilang gak gampang melayani. Gak gampang untuk kenal sama pendetanya. Tapi dia sangat-sangat rindu melayani di gereja lokal. Hari ini saudara, mungkin saudara di sini hanya work holiday visa. Saudara di sini hanya sementara. Tapi gunakan waktu ini untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir saudara, saya mau ada ini ayat favorit saya saudara. David serve God purpose. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kalau saya meninggal Koden, tolong taruh ya ayat ini, boleh? Wah, masih lama. Ini ayat favorit saya kenapa? Karena saya belajar banyak dari seorang pribadi namanya Daud. Di Bible reading group kita saudara, nah kalau saudara belum join, saudara bisa ke www.oikos.church/Bible reading ya. Saudara bisa belajar tentang apa yang kita baca. Kita lagi baca kitab Samuel sekarang. Kalau yang di PET, kalau kalian yang ngikutin di Sydney. Tapi yang di PET kita belajar tentang kitab Samuel, kita belajar tentang kehidupan Daud. Sebenarnya apa sih yang membuat Daud ini dianggap, ini di kisah para rasul loh. Jadi di kisah perjanjian baru, ternyata rasul-rasul itu bukan kemampuan dia mengalahkan Goliat, bukan. Itu adalah awal. Tapi kalau saudara baca kisah Daud, kemampuan terbaik Daud adalah Daud bisa mengumpulkan orang-orang komunitas. Yang pertama, dia bertemu orang Yonatan. Dia bersahabat dengan Yonatan, makanya dia hidup. Kalau nggak ada Yonatan, saudara, Daud ini sudah meninggal, dikejar-kejar Saul. Lalu dia bertemu dengan gerombolan orang, 300 orang yang diubah. Orang-orang gerombolan yang tadi negatif diubah jadi positif saudara. Jadi pengikut setia Daud. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan nabi seperti Nathan yang bisa menegur dia. Daud bukan orang sempurna, kita tahu ceritanya saudara. Bagaimana Daud seorang yang mengambil istri orang. Dia pernah membuat orang meninggal. Dia bukan orang sempurna saudara. Tapi Alkitab mencatat, David, the man after God own heart. Daud, orang yang berkenan di hatiku. Karena hatinya, walaupun dia sempat jatuh, walaupun sudah tidak ada pertolongan, tapi dia masih bisa accepting, dia masih bisa menerima diri sendiri. Yang kedua, dia masih bisa believing, dia masih percaya Tuhan. Walaupun dia sudah tergeletak, dia sudah ditinggalkan. Ada satu momen di mana dia dikejar-kejar anaknya sendiri. Oleh Absalom mau dibunuh sama anaknya sendiri. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia terus percaya pada Tuhan. Dan yang ketiga, connecting. Dia bisa connect dengan orang-orang luar biasa. Dengan anak buahnya yang luar biasa, yang sangat loyal. Dan hari ini saudara, saya mau bilang, kita belajar dari kisah Daud. Dan yang terakhir ada satu quote. God does not call those who are qualified. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu saudara. Tapi dia memanggil orang yang mau. He qualified those who he called. Berapa banyak dari antara kita saudara, kita mau dipakai Tuhan. Seperti Daud. Who among us want to serve God purpose in our generation? Saya mau menutup khotbah ini dengan satu kesaksian. Kesaksian ini adalah dari satu teman kita saudara. Jadi teman kita ini dia meluangkan waktunya, dia udah for good, udah balik Indonesia. Tapi demi youth camp kemarin dia datang khusus camp saudara. Dan di camp ini dia membuat satu lagu yang luar biasa. Hari ini kita mau dengarkan kesaksian dari teman kita ini. Dan setelah mendengar kesaksian,
kita bakal menyaksikan performance atau lagu yang sudah dia buat juga. Dan setelah itu kita akan berdoa tutup. Oke, mari silakan. Shalom Oikos Church, perkenalkan aku Hana, alumni Oikos yang sekarang sedang merintis bisnis makanan di Bali. Hari ini aku mau sharing a little bit of my journey with God when starting this business, Souls Bali. So long story short, after graduating from uni a few months ago, all I wanted to do was to join mission trips in different places. But I didn't have the money to support my ministry back then because I was just a fresh graduate. And when I prayed, God gave me this idea to open a business, even though I didn't want to do business anymore. But He also opened doors to make that idea happen. And that's why it's called Souls, karena tujuan utama dari bisnis ini adalah untuk memberkati jiwa-jiwa. And throughout these past 4 months, I experienced uncountable miracles and grace from God, which I will be sharing one today. So there was a time when I literally only had ₱1 million left on my bank account, which equals to 100 Australian dollars. And on that same day, I had to pay for my employee salaries and to buy food stocks for the next day. And disclaimer, I support this business with my own savings, so I didn't have that much money. But I just believed that God would make a way somehow, and He did. So on that day, my mom called me, which doesn't happen often, but she just said that she wanted to send me some pocket money. I didn't even tell her any of my situations. And on that same day, the university that I went to transferred back half of my tuition fees because I graduated earlier than I should have. So God just flipped my situations in less than 12 hours and blessed me with 10 times more than what I have. So I truly experienced Him as Jehovah Jireh, the God who provides. Because I live alone in Bali, I don't have that much people to rely on. But that is when God reveals Himself as a father to me. Whenever I cried out in prayers, His Spirit comforted me through so many things, but most of the times through His words in the Bible. Tuhan Yesus baik banget karena Dia mengizinkan aku buat tahu dan merasakan betapa susahnya merintis bisnis dari nol. Tapi Dia juga Bapa yang benar-benar menyediakan segala sesuatu, yang membukakan semua pintu, yang mempertemukan aku dengan orang-orang yang baik, dan terlebih Dia juga yang kasih aku kekuatan supernatural strength di saat aku mau give up. And that happened last month. So yeah, God is so faithful, and if He's faithful to me, He's also faithful to you because He is the same God that we worship. So a few weeks ago, I flew to Perth to join the YA camp in Oikos, and on the last day we had this creativity session where each team had to perform something. Our friend Jessica requested me to create a song, but on that night, I was stuck in creating the melody, and I remember just saying, "Holy Spirit, help." And I'm not even joking, but in less than 5 minutes, the melody just went on so smoothly. So I believe this song is truly given by God. It's called Berjalan Bersama Bapa. Because I truly believe that our Heavenly Father wants us to know that the purpose of living this life can be found if we walk this life with Him, who is the creator of life itself. Aku belajar dari camp bahwa sometimes apa yang kita pikirkan tentang purpose hidup kita gak sama persis dengan apa yang Tuhan rencanakan. And most of the times, it's much wider than what we can even imagine. Because for me personally, I thought this business would only bless people through its profit. But I realized that God has blessed this business and used this business to become a starting point for all of my employees' working journey. And God has blessed me in developing my character to be more patient, diligent, and surrendered to Him. Lastly, I just want to say thank you so much, Oikos Church, because even though I'm not physically there with you, I'm always blessed by the sermons and even the praise and worship on Oikos online service. I believe there's a revival going on around the world right now, and God will use our church more mightily for His kingdom. I love you, Oikos Church, and Jesus loves you more. Bye.
pujian ini bersama-sama. Berjalan bersama Bapa, pengasih sejatimu, penolong yang selalu setia, Bapa sumber segala yang ada. Berjalan bersama Bapa, pengasih sejatimu, penolong yang selalu setia, Bapa sumber segala yang ada. Penolong yang selalu setia, Bapa sumber segala yang ada. Mari setiap jemaat bertutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Lirik lagu ini berkata, berjalan bersama Bapa. Siapa di antara saudara sekalian, mungkin kau sudah kehilangan tujuan hidupmu. Kau terlalu sibuk mencari uang. Kau terlalu sibuk dalam hal urusan duniawi. Engkau lupa urusan dengan Bapa di surga. Engkau sudah melupakan oikosmu. Kau melupakan pelayananmu. Engkau melupakan memberi yang terbaik untuk kerajaan Allah. Kau berfokus pada hal-hal duniawi. Hari ini Roh Kudus mengingatkan kita semua. Mari di antara saudara sekalian, bilang kau tergerak. Bilang, ya Tuhan, ampuni hambamu. Aku sudah lupa, aku sudah jauh daripada Bapa. Aku udah lama gak bersatu teduh. Aku udah lupa membaca Alkitab. Aku udah lupa melayani. Mari taruh tanganmu di dadamu hari ini. Aku mau berdoa untuk engkau, sahabatku, teman-temanku, keluargaku. Thank you Lord. Sekali lagi, bilang kau mau kembali berjalan bersama Bapa. Mungkin kau hari ini kau tidak tahu tujuan hidupmu. Hari ini kau accept yourself. Believing in Jesus and connecting with the church. Sekali lagi taruh tanganmu di hatimu hari ini. Thank you Lord Jesus.